demi kasus ya Pak ya. Hari Rabu ini. Oke, saya Enggi Holt, saya memang tinggal di Inggris, di Bristol sudah 18 tahun. Untuk mempersingkat waktu, saya lanjutkan apa yang telah dibicarakan oleh Bu Andi. Nah, di layar ini ada hasil survei internal percara Indonesia Pak di daerah, yang kami berharap ini adalah sebagai cerminan kecil dari seluas-luasnya komunitas perkawinan campuran di seluruh Indonesia. Nah, kenapa kita melakukan survei internal percara yang dimulai dengan anak di atas usia 18 tahun? Karena kami berpendapat bahwa ketika pemerintah maupun DPR melakukan sebuah perubahan atau melakukan kebijakan-kebijakan, yang pertama kali harus dilihatkan siapa pengguna dari kebijakan yang akan diundangkan atau disahkan. Nah, saat ini bagi Perca Indonesia itu ada kira-kira di Jakarta paling banyak 130 anak yang di atas 19 tahun. Artinya mereka itu usia 21 sudah lewat. Kalau yang menjadi warga negara asing berarti untuk saat ini peraturannya adalah melalui kewarganegaraan murni. Ya, jadi dianggap orang asing. Nah, ini artinya ada keperluan yang sangat mendesak yang mungkin ke depannya peraturan pemerintah juga perlu melihat kelompok ini. Ya, ini yang residu dari Undang-Undang Nomor 62 tahun 1998, yang dimana dulu itu mungkin Bapak Ibu sekalian sudah sangat pahami bahwa mengikuti dari saya. Jadi kalau ayahnya asing, ya dia serta-merta asing. Kalau ayahnya Indonesia, dia serta-merta Indonesia. Dan kebanyakan kelompok ini memang tidak mengikuti permohonan atau persyaratan DK. Jadi mereka itu masih tunggal. Ya. Permohonan kedua. Nah, ini adalah anak 0 sampai 18 tahun yang memang internal dari kerja. Ini adalah calon-calon konsumen dari PP Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 ke depannya. Jadi sekarang ini mereka masih usia 17 gitu ya, 17, 19, 18. Jadi mereka belum melalui proses pemilihan kewarganegaraan. Nah, berikutnya. Nah, sehingga pertanyaan kedua dari penentuan PP apa yang akan dilaksanakan adalah bagaimana jenis kebijaksanaannya, kebijakan dari PP yang dikeluarkan itu, karena harus mengikuti jiwa dan spirit daripada Undang-Undang Nomor 12 2006. Nah, yang kita temui di lapangan ini saat ini adalah belum ada penegasan apakah bagi anak-anak, bukan hanya anak-anak perkawinan campuran, tetapi juga anak-anak yang lahir dari Yusoli itu, apakah Indonesianya itu adalah titik taut yang primer yang untuk menentukan ini anak Indonesia apa asing, atau kita melihatnya asingnya dulu baru Indonesianya. Kenapa kita mengatakan demikian? Karena selama ini yang terjadi di lapangan adalah ketika anak-anak, baik mereka itu melakukan permohonan kewarganegaraan ganda atau tidak, itu selalu dilihatnya pertama ini asing, ya, yang kedua baru Indonesia. Nah, ini mungkin kedepannya kita harus bertegas apakah Indonesia yang primer atau asing yang primer, sehingga nanti akan tercermin pada peraturan pelaksana yang mengikuti prinsip tersebut. Kemudian pertanyaan yang sangat kritis kedua adalah di Undang-Undang Nomor 12 2006 itu apakah DK itu diberikan secara otomatis atau kita mengikuti atau bagian dari negara-negara penganut Yusoli dengan asas restricted Yusoli. Karena di dunia ini kan sekarang ada 35 negara yang unrestricted Yusoli, termasuk Amerika, di mana mendapatkan kewarganegaraannya berdasarkan birthright, jadi lahir langsung dapat atau harus ada persyaratan. Nah, ini harus dipertegas sehingga mungkin Pak Barato dan tim Pokjanya
itu misalnya mempunyai suatu definisi, tetapi tidak trickle down ke daerah-daerah gitu ya. Jadi ini memang perlu dipertegas dulu nih, karena di Undang-Undang Kewarganegaraan itu memang tidak secara jelas disebutkan ada kalimat bahwa misalnya di pasal 6 anak-anak, pasal 4 itu adalah kewarganegaraan ganda, itu tadi otomatis. Tapi di pasal 6 Undang-Undang Nomor 12 itu hanya ada kata akibat. Nah, akibat itu kan selalu ada sebab gitu ya. Sebabnya apa? Permohonan. Jadi itu multi interpretatif gitu ya. Ini yang perlu dikasih.